Bagaimana cara kita memantapkan dan meyakinkan hati kita untuk menikah dan meyakini bahwa seorang itu adalah jodoh kita. Dulu saya sebelum nikah, saya tanya sama orang nikah, Mbak, ya, bagaimana dulu Bapak yakin bahwa itu istri Bapak? Kata dia, Ustaz Somad, kalau kita mau tahu bahwa dia jodoh kita, ketika kita tengok dia bergetar hati kita. Saya praktekkan lah, asal nampak saya perempuan bergetar. Nah, tidak betul cakap Bapak. Tanya yang satu lagi, Mam, ya, bagaimana kita tahu dia jodoh kita? Nanti pas kita istikharah, nampak berbayang-bayang dia. Yalah, saya cobalah istikharah, 3 datang. Kalau kalian sudah mampu, umur sudah cukup, tapi ternyata kalian nikah pun tak nikah, nikah pun tak nikah, nikah pun tak nikah, kalian sedang diganggu jin. Jin perempuan, makanya di ruqyah baca telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Larilah jin itu tunggang langgang. Tapi kadang jin itu tak mau lari, karena yang membacakan itu pun ulahnya lebih parah dari jin. Wah, akhirnya jin itu pun masuk ke tawa dia. Masa hantu ngusir hantu, katanya. Maka perbaiki akhlak kalian. Jangan pacaran-pacaran. Tak ada tuh. Balik dari sini, buang nomornya, langsung close chat, buang close chat, buang semua. Dari FB buang, foto-fotonya bakar semua. Kenang-kenangan, cincin yang dia kasih gelang campakkan semua. Kalau emas jual. Duitnya serahkan untuk pembangunan semen, semen mengalir pahalanya insyaallah. Itu Anda pun buanglah mantan pada tempatnya. Ada seorang laki-laki yang berniat ingin mengkhitbah anak, masya Allah, alhamdulillah, semoga Allah muliakan keduanya. Padahal kami baru ketemu sekali, dan pertemuan tersebut pun bukan dari hal yang direncanakan, melainkan sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang mengatur semua aktivitas kita, tinggal kita jalani dan rencanakan. Gak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah tetapkan hukum, kita merencanakan. Dari rencana itulah kemudian bisa diarahkan oleh Allah dalam petunjuk-petunjuk kebaikan. Dia mengetahui bahwa ibadahnya belumlah sangat sempurna. Dia belum pernah ikut ta'lim kajian seperti ini, namun saat ini bilang insya Allah sedang istiqomah untuk lebih taat kepada Allah. Apa yang harus anda lakukan saat ini, Ustaz? Apakah cukup dengan itu saja anda bisa menerima khidbahnya? Pertama begini, kita turunkan tadi ayat-ayatnya ta'aruf. Lihat kedalamannya dengan unsur-unsur tadi. Alhamdulillah, dia punya niat baik, mungkin Allah antarkan kepada anda. Anda tinggal melihat apakah yang diantarkan Allah ini sesuaikan dengan kriteria Allah dan Rasulnya. Cari tadi turunannya. Din, tadi yang paling utama. Fadfar bidzatid dini taribat yada. Perhatikan bagaimana agamanya. Kalau bagus akan beruntung, anda beruntung. Yang jamin Nabi. Kalau Nabi yang jamin, siapa yang bisa mengelaknya? Lihat agamanya dulu. Nah, sekarang dia punya tekad untuk berubah. Bagaimana lihat perubahan tekadnya? Ya, dengan siapa dia belajar, bagaimana kemudian keilmuannya, bagaimana konsistensi amalannya. Apakah sifatnya cuma modus saja, begitu antum kajian dia datang kajian, kalau antum nggak datang dia nggak datang misalnya, ya baik. Lihat itu satu. Kemudian yang kedua, ya bagaimana penjagaannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cara mendekati anda, cara berinteraksi dengan anda, apakah ada larangan-larangan, kemudian dilanggar dan sebagainya. Coba cek lagi. Ya, kemudian setelah itu dia turunan-turunan yang lainnya. Dari mana dia berasal, bagaimana keluarganya, seperti apa gambarannya. Cari jika sesuai kemudian itu dan melegakan anda. Di situ masih belum yakin, istighfarah. Mohon kepada Allah, Allah berikan saya petunjuk, berikan gambaran kepada saya. Jika dia yang terbaik untuk saya Allah dalam urusan dunia dan akhirat saya, maka mohon berikan petunjuk agar dipermudah saya bisa berumah tangga dengannya. Tapi jika dia bukan yang terbaik untuk saya Allah, maka kirimkan yang terbaik untuk dunia dan akhirat saya. Ya Allah, mohon ya Rabb, saya sudah berusaha, saya sudah bersujud, saya sudah bermohon. Kalau dengan semua ini belum sanggup juga untuk mengabulkan doa darimu, tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti memohon kepadamu. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustaz? Nih mancing-mancing ya. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain.
Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Maka kau campakkan ini Fir'aun, ini tak ada gunanya. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani bawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Saya hamba Allah mau nanya, gimana menjadikan diri kita belajar jadi pemimpin agama, mengajak calon istri ke jalan agama, mengajak calon istri tak bisa diajak, anak orang. Ustaz, boleh nggak saya bangunkan pacar saya tahajud? Apa namanya? Tahajud call. Tidak ada hubungan sebelum pernikahan. Kalau kau suka sama anak bapak itu datang, Pak, kupinang anak bapak dengan bismillah. Mana aku mau gitu deh. Kau cari yang lain. Anakku mesti kau pinang dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran serta sejemput emas. Berat tu Pak. Tapi kita mencari calon istri yang taat bisa. Tungkahul mar'atu li arba. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha karena hartanya banyak, wali asabiha keturunan baik-baik, wali jamaliha karena cantik, wali diniha karena agamanya. Jangan kau nikah karena cantiknya, cantik akan memudar. Jangan kau cinta karena rupanya, rupa akan berubah. Tapi kau nikahilah dia karena agamanya. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Betul? Ibu-ibu yang 20 tahun yang lalu tetap solihah, hari ini tetap datang ke masjid. Yang lain mana mau? Dinikahi karena cantiknya, tak mau ke masjid. Adinda, ayo kita ke masjid, ada pengajian. Ya mau. Ajak dia. Yang belum menikah, yang sudah menikah, jaga. Apa boleh buat? Saya tidak mengatakan yang sudah menikah, kalau istrinya tak mau, cari yang lain. Enak. Jaga-jaga dia baik-baik. Adinda, ayo kita ke masjid. Abang aja lah. Ayo kita ke masjid. Akhirnya lama-lama mati. Tak menangis bapak ni. Kok tak nangis bapak? Udah lama ketemu.